Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas materi masih dalam bab barisan bilangan, yaitu barisan dan deret geometri. Kalau pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah barisan dan deret aritmetika, nah sekarang yang berubah adalah kata aritmetikanya menjadi geometri. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa bedanya barisan aritmetika dengan barisan geometri. Nah, barisan geometri, coba kalian perhatikan contoh barisan bilangan berikut: 1, 3, 9, 27, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ini merupakan barisan geometri. Mengapa disebut barisan geometri? Karena setiap perbandingan antar suku-suku yang berdekatan itu sama. Nah, yang mana yang dimaksud itu? 1 dengan 3 itu perbandingannya begini, 3/1. 3 dengan 9 perbandingannya adalah 9/3. 9 dengan 27 perbandingannya seperti ini. 9 dengan 27 berarti 27/9. 3/1 itu 3, 9/3 juga 3, 27/9 juga 3. Nah, perhatikan semua perbandingannya adalah sama, yaitu 3. Nah, makanya ini disebut barisan geometri. Barisan geometri itu berarti adalah barisan bilangan yang perbandingan antar suku-suku yang berdekatan adalah sama. Kalau aritmetika itu yang kita bicarakan adalah selisih antar suku yang berdekatan itu sama. Nah, sekarang kalau geometri yang kita bicarakan itu adalah perbandingan antar suku-suku yang berdekatan. Nah, perbandingan ini biasa ada juga yang sebut dengan rasio. Oke. Nah, bagaimana merumuskan barisan geometri? Jika misalkan yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan ini. Nah, ini kan terdiri dari 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, misalkan yang ditanyakan suku ke-10. Nah, bagaimana cara kita rumuskan? Kalau kalian mau kerja secara urut saja ini terus bagi-bagi ya boleh. Nah, tapi kan bagaimana kalau yang ditanyakan itu angkanya lebih besar, sukunya lebih besar. Nah, makanya ada rumus untuk memudahkan kita menentukan suku-suku yang ditanyakan dalam suatu barisan geometri. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan suku ke N pada suatu barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, apa itu UN? UN itu sama penjelasannya kemarin dengan di barisan aritmetika. UN di sini adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama atau biasa juga disebut dengan U1. Kemudian R itu adalah rasio atau perbandingan antar suku-suku yang berdekatan. U2/U1 sama dengan U3/U2. Ini juga sama dengan U4/U3 sama dengan U5/U4 dan seterusnya. Artinya perbandingan antar suku-suku yang berdekatan itu sama, maka itu baru disebut suatu barisan geometri. Nah, di sini ada N. Nah, N yang di sini sama juga penjelasannya dengan N yang ada pada rumus barisan aritmetika kemarin, pada rumus UN kemarin. Nah, N ini adalah suku. Di sini ada 1. 1 ini sudah ketetapan untuk rumus UN ini.
Saya ulangi, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, perhatikan cara mengerjakan ini. Cara mengerjakan bentuk ini adalah kalian selesaikan dulu R ini dengan pangkatnya. Jadi, selesaikan dulu R dengan pangkat N kurang 1, kemudian hasilnya baru dikali dengan A. Jangan kalian kalikan dulu R dengan A, terus hasilnya kalian pangkatkan dengan N kurang 1. Nah, itu yang tidak benar. Yang benar adalah selesaikan R dulu dengan pangkatnya, kemudian kalikan dengan A. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk menggunakan atau contoh bagaimana cara menggunakan rumus UN ini dalam suatu barisan geometri. Nah, ada soalnya, tentukan suku ke-6 pada barisan bilangan 1, 3, 9, 27. Nah, jika kalian mendapatkan suatu barisan bilangan, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek dulu apakah ini barisan geometri atau barisan aritmetika. Nah, kalau ini betul barisan geometri, nah baru kita boleh menggunakan rumus ini. Nah, tapi jika dia barisan aritmetika, maka jangan sekali-kali coba menggunakan rumus ini. Nah, kita cek dulu. 1, 3, 9, 27. Apakah ini barisan geometri? Nah, cara mengeceknya adalah dengan melihat perbandingan antar suku-suku yang berdekatan, apakah sama atau tidak. Nah, kebetulan ini tadi sudah kita cek ya, bahwa betul ini adalah barisan geometri. Oke, kalau kita sudah tentukan bahwa ini barisan geometri, nah sekarang tinggal kita selesaikan. Kita tuliskan yang diketahui. Diketahui adalah suku pertama, A atau U1-nya. U1-nya adalah 1, kemudian rasio. Rasionya berapa? Rasio itu perbandingan antar suku yang berdekatan. Nah, kita sudah cari tadi, rasionya adalah 3, yang ini. Berarti di sini kita tulis 3. Apalagi yang dibutuhkan? N. Berarti kita tulis N. N itu sukunya, yang ditanyakan suku ke-6, berarti N-nya sama dengan 6. Kemudian ditanyakan, yang ditanyakan adalah suku ke-6, berarti U6. Oke, sudah ada yang diketahui, ada yang ditanyakan, tinggal kita tulis penyelesaiannya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan suatu soal, pertama kita harus tuliskan rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. UN-nya berarti U6 sama dengan A-nya itu 1 dikali R-nya 3 pangkat N. N-nya 6 dikurang 1. Berarti 1 dikali 3 pangkat 5. Nah, sekarang kita selesaikan 3 pangkat 5. Nah, ini ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan suatu bilangan berpangkat. Berarti untuk menyelesaikan ini, ingat cara menyelesaikan perpangkatan bilangan. Oke. 3 pangkat 5 itu berarti kita tulis dulu 1 ada kali. Kita ganti kalinya ini menjadi kurung. 1 kurung 3 pangkat 5 berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sebanyak 5 kali karena pangkatnya ada 5. Berarti kita mengalihkan 3 ini sebanyak 5 kali. Nah, satunya tetap 1. Kurung berarti kali. Nah, 3 kali 3 itu 9.
Ini selesai ya. Kemudian 3 kali 3 juga 9. Nah, masih ada kali 3. Oke. Selanjutnya satunya tetap 9 kali 9 81. Kemudian dikali 3. 81 kali 3. Berarti 1 dikali 2, 4, 3. Nah, 1 kali 2, 4, 3 itu sama dengan 243. Oke, selesai. Nah, jadi suku ke-6 dari barisan bilangan ini adalah 243. Apa maksudnya? Jadi kalau ini kita sambung sampai suku ke-6, nah suku ke-6-nya di sini adalah 243. Oke, seperti itu. Yang berikutnya adalah deret geometri. Nah, sama dengan deret aritmetika. Nah, deret itu menyatakan jumlah hingga suku ke n. Jadi, deret itu menyatakan jumlah hingga suku ke n. Nah, sama dengan barisan aritmetika kemarin. Nah, untuk deret geometri ada 2 rumus. Jadi setiap rumus memiliki syarat untuk digunakan. Nah, yang pertama Sn. Nah, Sn itu adalah, jadi kita tulis keterangannya bawah sini. Sn itu menyatakan jumlah hingga suku ke n. Kemudian ada A. Sama penjelasannya dengan barisan geometri. A itu suku pertama, atau biasa juga dituliskan dengan U1. Kemudian ada R. R itu rasio atau perbandingan. Nah, kemudian ada N. N itu suku. Nah, kapan kita gunakan rumus yang pertama? Kapan kita gunakan rumus yang kedua? Coba kalian perhatikan beda dari kedua rumus ini. Nah, untuk rumus yang pertama, ini kita gunakan jika rasionya lebih dari 1. Ingat, kita gunakan rumus ini jika rasionya lebih dari 1. Untuk rumus yang kedua, kita gunakan jika rasionya kurang dari 1. Nah, lihat ini. Nah, di sini A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, coba kalian perhatikan. R pangkat N. Berarti kita selesaikan dulu R-nya dengan pangkat N-nya, kemudian dikurangi 1. Beda dengan rumus barisan yang tadi. Kalau rumus barisan geometri yang tadi kan seperti ini. A, R pangkat N dikurang 1. Berarti kita pangkat dari R ini dikurang 1. Nah, kalau ini tidak, R-nya cuma berpangkat N, kemudian hasilnya dikurangi 1. Nah, ingat ya, jangan sampai terbalik menggunakan rumusnya. Nah, begitu juga dengan rumus yang kedua. 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Oke, ini syaratnya. Coba perhatikan baik-baik kapan digunakan rumus yang pertama, kapan digunakan rumus yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan jumlah hingga suku ke n pada barisan bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, barisan ini adalah barisan bilangan yang kita gunakan pada soal sebelumnya, yaitu menentukan suku ke-6-nya. Nah, jadi yang di sini sudah ada diketahui A-nya atau suku pertamanya, kemudian rasionya 3 dan N-nya adalah 6. Ditanyakan adalah S6 karena di sini yang ditanyakan jumlah hingga suku ke-6. Nah, sekarang karena rumus pada deret aritmetika itu ada 2, coba kita lihat kembali. Ada 2 rumusnya. Yang pertama untuk rasio lebih dari 1 dan yang kedua untuk rasio kurang dari 1. Nah, kebetulan di soal ini rasionya adalah 3. Berarti 3 itu lebih dari 1. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama, yang ini. Sn sama dengan
A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Oke, nah setelah dapat rumus yang tepat untuk kita gunakan, tinggal kita substitusi atau masukkan semua nilai yang diketahui. Sn sama dengan 1, karena A-nya 1, kemudian 3 pangkat 6, jadi R-nya itu adalah 3, N-nya adalah 6, berarti 3 pangkat 6 dikurang 1. Per 3 kurang 1, karena R-nya itu 3, 1 ini adalah rumusnya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi S6 sama dengan satunya tetap kita tulis. 729 itu dari 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 kan itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Sehingga kita hasilkan 729. Dikurang 1. Nah, karena di sini ada dikurang 1. Kemudian per 2. Oke, karena 2 itu diperoleh dari 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, tinggal kita selesaikan. Jadi yang kita selesaikan dulu itu adalah yang di dalam kurung. Berarti kurangkan 729 dikurang 1. Dapatlah kita 728. Dikali 1 itu tetap 728 per 2. Jadi 728 dibagi 2 adalah 364. Jadi ternyata jumlah hingga suku ke-6 pada barisan geometri ini adalah 364. Apa maksudnya? Maksudnya itu jika kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah suku ke-5 tambah suku ke-6, itu jawabannya adalah 364. Nah, jadi begitu yang dimaksud dengan jumlah hingga suku ke N. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Tetap semangat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.